Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran perpetaan dan sistem informasi geografis. Pada video kali ini saya akan menampilkan tutorial bagaimana cara untuk menyimpan file peta yang kita buat pada QGIS ke dalam format JPEG atau PNG, atau bisa juga dalam format PDF. Oke, langsung saja kita cek dulu ya di sini. Misalkan saya sudah memasukkan peta, kemudian saya sudah otak-atik peta ini. Contohnya, saya menampilkan simbol, label, dan lain sebagainya. Kemudian juga saya buat sebagai membuat klasifikasi datanya ya. Classify berdasarkan jumlah populasi, classify, kemudian warnanya kita otak-atik menjadi hijau, kita apply. Nah, sudah jadi seperti ini. Saya ingin menyimpan file peta ini dalam format JPG. Contohnya, ketika saya klik project, kemudian save as, nah, di sini hanya bisa di-save sebagai file dengan format IGZ atau IGS. Sementara kita inginnya JPG. Kita cek lagi di save to, itu tidak ada. Nah, caranya adalah kita klik project, kemudian new print layout. Kita tulis dulu peta populasi negara Indonesia. Contohnya, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul Windows baru. Kemudian kita klik Add Item, Add Map, atau tambahkan peta. Kemudian kita klik dari ujung kiri ke ujung bawah. Maka QGIS akan merender peta ini dengan otomatis sesuai dengan peta yang ada pada halaman sebelumnya. Nah, sekarang kita klik Layout, Export as Image. Nah, kemudian kita bisa cek, di sini bisa kita pilih format ya, bisa JPG, PNG, dan lain-lain. Kita coba JPG, kita save. Nah, jika sudah selesai, akan muncul notifikasi seperti ini, dan ketika kita klik, peta populasi negara Indonesia, akan kita lihat ya, peta yang tadi kita buat di QGIS, sekarang sudah ada, atau sudah tersimpan dalam format JPG. Sama halnya jika kita ingin mengekspor sebagai PDF, kemudian mengekspor sebagai PNG, TIFF, WebP, dan lain sebagainya. Jadi caranya kita harus, kita ulang lagi, project, new print layout, tulis namanya, misalnya peta saja, peta populasi. Klik OK, klik add item, add map, ya. Nah, ini adalah caranya. Layout, kemudian export as image, klik format yang kalian inginkan. Oke, itu adalah cara untuk menyimpan peta dalam format gambar. Nah, yang kedua, saya akan menunjukkan cara untuk membuat layout peta sederhana menggunakan QGIS. Jika tadi kita menggunakan peta Indonesia, mari sekarang kita coba menggunakan peta Karawang, peta Kabupaten Karawang. Pada bagian browser, silahkan buka folder tempat Anda menyimpan save file Kabupaten Karawang. Kita masukkan dulu administrasi desanya. Oke, warnanya terlalu kontras atau terlalu gelap, saya kurang. Kita coba dulu menjadi warna hijau. Hijau. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan lagi layer objek-objek yang ingin kita tambahkan. Contohnya, misalkan kita tambahkan area atau ini aja dulu, line sungai.
Sungai biasanya berwarna biru, kita klik properties. Colornya, atau kita lihat di sini ya, ada ini. Simple blue line. Apply. Oke, terlalu tebal, kita atur lagi. Oke, di sini bisa sudah terlihat. Jika kurang jelas, kita coba. Mhm, 0,3. Oke. Misalnya ini batas desanya atau batas kelurahannya terlalu mengganggu. Kita coba dulu untuk dissolve. Di sini, kan, close. Nah, itu sekarang lebih jelas ya. Kita bisa lihat sekarang properties, warnanya hijau, hijau kembali ya, hijaunya mungkin. Oke. Nah, sekarang sudah ada peta Kabupaten Karawang dengan sungainya. Nah, selain sungai, saya sekarang ingin menampilkan juga rawa. Rawa bisa kita ganti warnanya ya kan. Mungkin warnanya bisa kita ubah menjadi biru tua. Ini ada rawa. Kemudian kita tambah lagi eh, irigasi. Hmm, irigasi biar warnanya lebih jelas. Kita ubah warnanya menjadi warna ungu. Ya, contoh saja ya. Baik. Hmm. Kemudian kita tambah lagi nih. Kita coba yang berhubungan dengan hidrologi saja. Ke air, danau. Kemudian terlalu banyak gitu ya. Kita remove dulu. Hmm, jembatan boleh lah, karena jembatan masih berkaitan. Jadi ini adalah sekarang seolah-olah kita membuat peta jembatan-jembatan yang ada di Karawang lengkap dengan garis sungainya. Setelah itu kita atau mungkin kita ubah dulu jembatannya, titiknya ukurannya bisa kita perkecil satu misalnya. Satu, baik. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah peta titik-titik jembatan dan sungai yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, sekarang saya ingin membuat layout peta sederhana menggunakan file-file yang ada di sini. Ini bisa kita remove. Nah, caranya sama seperti barusan. Klik project, kemudian new print layout. Kita beri nama peta jembatan dan sungai Kabupaten Karawang. Kita, oke, kan muncul taman seperti ini. Kita add item, add map. Nah, kita coba tambahkan peta Karawangnya itu seperti ini contohnya. Nah, setelah menambahkan peta ini, jika kita merasa ini kurang besar, kita bisa atur pada skalanya. Di sini kan skalanya 511.000, kita coba saja 400.000. Oke, 100.000. Oh, terlalu. Berarti yang tadi cukup ya, 400. Nah, sekarang, nah jika begini kan kurang jelas juga, kita coba tambahkan border atau frame
pada bagian petanya. Masih pada bagian map yang ini, kita scroll down ke bawah. Nah, ini ada frame. Jika kita klik, akan ada frame atau batas dari peta ini. Bisa juga kita atur background jika kita ingin. Misalnya kita ingin petanya warna, backgroundnya itu warna, nah seperti ini. Ini hanya contoh saja ya. Kita klik pada bagian background. Kedua, setelah ada peta, tentunya kita perlu menambahkan unsur-unsur peta lainnya. Kita coba tambahkan judul dulu ya, judul peta. Layout name. Nah, ini adalah judul yang tadi kita gunakan saat kita save peta jembatan dan sungai Kabupaten Karawang. Di sini kita bisa atur warnanya, jenis fontnya apa, kemudian kita klik font, nah, kemudian untuk size-nya, nah ini, kemudian juga kita atur lagi untuk tulisannya, filenya reguler. Oke, ini sudah. Kemudian kita, ini juga bisa kita atur yang lainnya. Kemudian kita cek lagi. Sekarang kita tambah lagi item lainnya. Kita coba tambahkan unsur misalnya orientasi peta atau arah utara pada peta. Seperti ini ukurannya. Nah, ini. Dan ini pun masih bisa kita ubah ya. Misalnya kita klik di sini, item properties. Arrows. Kita bisa lihat, misalnya kita pengennya utaranya seperti ini. Kita bisa klik seperti ini, terus bisa kalian atur. Oke, contohnya seperti ini saja. Kemudian kita juga bisa atur posisinya. Kemudian tambahkan lagi unsur lainnya, tambahkan scale atau skala. Ini skala baris. Kita bisa atur juga jenis atau style skalanya. Misalnya mau single box, double box, atau numeric skalanya ya, boleh skala numeric juga. Ukuran bisa diatur juga semuanya. Oke, atau misalnya kita coba yang stylenya double box seperti ini. Contoh saja kita simpan agar lebih ke tengah. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, contohnya tambahkan teks lagi ya. Bisa kita tambah teks seperti ini. Tulisannya, kalau tadi kan itu tulisan layout sudah terikat dengan layout nama yang kita buat. Sekarang kita coba judulnya atau informasi peta lainnya, sumber peta dibuat oleh nama saya misalnya Didan. Didan teknik lingkungan fisika contohnya. Kemudian fontnya bisa kita ubah syarat contohnya ya. Kemudian size-nya juga bisa diatur. Hmm, oh, contoh seperti ini saja. Kemudian kita tambah lagi
Nah, di sini yang menarik adalah menambahkan legenda, teman-teman. Kita coba buat seperti ini, legenda. Nah, di sini kan ada ini ya, belum ada tulisan legendanya nih. Kita bisa tambahkan di sini legenda. Kemudian jenis fontnya, nah itu hanya contoh saja. Terserah mau diatur seperti apa. Legenda, nah ini kan namanya itu masih ini ya, masih ada kayak ini nih, penjelasan poin, kemudian skalanya 25.000. Lain hari ini terasa cukup mengganggu, bisa kita cek pada bagian ini. Pada bagian ini, nah itu kita bisa ubah nama layernya. Contohnya ini rawa saja. Jadi klik pada bagian properties, kemudian source, apply, oke, dikasih properties, danau, sungai, properties, kemudian jembatan. Oke, sekarang balik lagi ke layout yang tadi. Nah, karena sini sudah auto update, makanya ketika kita ubah pada bagian nama pada layer, di sini akan berubah otomatis. Ada nama jembatan, sungai, danau, irigasi, rawa, dan sebagainya. Nah, misalnya dirasa ini agak kurang ini ya. Kalau misalkan tulisannya karena ini uppercase atau huruf kapital semua ingin diubah, silakan diubah. Kan di sini saya rasa saya perlu menambahkan frame atau kotak. Bisa ya add step. Kemudian stylenya, colornya. Uh, kita bisa simpan yang ini tinggal diatur untuk ininya apa namanya untuk urutan layernya. Nah, ini adalah contoh peta sederhana. Mungkin jika teman-teman ingin menambahkan nama atau logo Unsika di sini, atau nama pembuat petanya, nama sumber petanya dari mana, itu bisa dipersilakan. Dan kemudian setelah ini, seperti tadi caranya, export as image, peta jembatan dan Kabupaten Karawang. Save, save, kita klik, dan inilah dia peta sederhana dari yang kita buat dengan menggunakan QGIS. Nah, bisa dilihat ya di sini sudah ada titik-titik yang menunjukkan jembatan, kemudian juga di sini ada warna biru menunjukkan rawa, kemudian warna seperti ini itu ada danau, kemudian yang biru ini garis-garis sungai, ada irigasi dan lain sebagainya. Ini irigasi yang warnanya ungu, memang agak kurang jelas, harusnya saya tadi ubah dulu, tapi tidak masalah. Yang penting kita paham dulu bagaimana cara untuk membuat layout peta sederhana. Dan sama dengan pada halaman sebelumnya, pada halaman QGIS yang tempat kita membuat atau kita tempat layarnya, kita juga bisa, jika ingin menghilangkan, bisa kita klik saja sini. Nah, ini caranya tidak terlalu sulit. Kita close saja. Nah, itu adalah cara untuk menampilkan atau membuat layout peta sederhana. Dan tentunya kita masih bisa menambahkan informasi lainnya ya, seperti ini masih ada industri, ada gardu listrik, garis pantai, bangunan, itu bisa kita atau teman-teman variasikan kembali. Oke, itu saja untuk sharing dari saya.
pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.